Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru untuk setiap kita. Mari sebelum lebih jauh di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami bersama ada di hari keempat di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang telah memimpin kami di tahun yang lalu, dan kami percaya juga yang sama akan memimpin kami di tahun ini maupun di tahun-tahun selanjutnya. Ajarkanlah kami untuk tidak berjalan sendiri, tetapi biarlah terus mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Seperti ketika kami pada hari ini akan merenungkan firman-Mu, biarlah inilah yang menjadi bagian di dalam bagaimana kami belajar untuk mengandalkan Engkau, belajar dituntun oleh Engkau saja, karena kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup kami hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati untuk perenungan pada hari ini. Ya Allah Roh Kudus, pimpin dan sertailah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Roma 3. Mari kita membaca keseluruhan daripada pasal ini. Video ini boleh di-pause dulu dan kita membacanya secara keseluruhan. Tetapi dalam video ini saya hanya akan membacakan dari ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Roma 3 ayat 20 sampai 24. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema refleksi Gema pada hari ini yaitu ketaatan tidak menyelamatkan. Arti daripada tema ini mau berbicara ketika kita berpikir bahwa keselamatan itu dapat diperoleh oleh karena usaha kita manusia, maka sesungguhnya kita akan menemukan frustasi belaka di dalam kehidupan kita. Oleh karena keselamatan itu sesungguhnya adalah berdasarkan anugerah Allah. Tidak ada andil dari manusia sama sekalipun. Dan memang karena tidak bisa daripada manusia itu sendiri untuk menyelamatkan akan dirinya. Hanya oleh karena anugerah Allah yang menyelamatkan akan hidup manusia dari dosanya. Inilah Injil, kebenaran firman Tuhan yang harus dipegang oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam pasal 3 ini, salah satu penerima surat Roma, mereka yang adalah keturunan Yahudi yang terkenal sebagai kaum agamis, berkeberatan dengan berita Injil tersebut. Oleh karena mereka selama ini adalah kaum yang berpegang pada hukum Taurat dan terlebih dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka menyatakan, jadi untuk apa usaha ataupun ketaatan kami selama ini pada hukum Taurat? Bagaimana dengan status kami sebagai umat pilihan Allah? Mereka lebih mereka lebih memilih bahwa ketaatan itu bisa menyelamatkan manusia. Oleh karena mereka yang menjalankan akan hukum Taurat. Tetapi dalam bagian inilah Paulus menjelaskan bahwa tidak apa-apa engkau menjalankan hukum Taurat yang ada selama ini. Karena hukum Taurat itulah yang dapat menyadarkan engkau siapa dirimu di hadapan Allah. Siapa engkau sebagai manusia berdosa yang sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Itulah fungsi daripada hukum Taurat. Itulah bagaimana fungsi daripada status mereka sebagai umat pilihan Allah yang mendapatkan firman. Tapi yang harus mereka mengerti dari Roma 3 ini bahwa ketaatan itu tidak dapat
menyelamatkan diri mereka. Oleh karena semua orang itu telah berdosa, manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya yang berdosa. Manusia berdosa hanya dapat diselamatkan oleh Yesus Kristus, yaitu Allah Anak yang mau turun ke dalam dunia ini, mati dan bangkit menyelamatkan umat manusia. Inilah kebenaran Injil yang penerima surat Roma ataupun setiap kita harus percayai dan bersyukur atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan, yang sekali lagi bukan karena dan memang tidak bisa oleh karena kita manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan daripada perenungan Gema pada hari ini. Kita pun perlu mengerti di dalam firman Tuhan ini bahwa ketaatan itu tidak dapat menyelamatkan diri kita. Bagaimana ketaatan yang selama ini kita jalankan? Apakah kita menyombongkannya? Kita yang rajin beribadah, kita yang rajin memberikan persembahan mungkin, kita yang rajin melakukan aksi sosial, dan dengan setiap ketaatan itu kita bangga, kita berasa lebih rohani, kita lebih merasa bahwa kita pantas untuk diselamatkan. Dari firman Tuhan pada hari ini mau berbicara bahwa ketaatan itu tidak dapat menyelamatkan diri kita. Injillah oleh anugerah Allah lah yang telah dinyatakan kepada setiap kita. Itulah yang dapat menyelamatkan akan hidup kita dari keberdosaan kita. Oleh karena Tuhanlah. Oleh karena itu, mari kita tidak membanggakan akan ketaatan kita. Tetapi mari dalam ketaatan kita, itulah yang sebagai rasa syukur kita. Karena kita sudah menerima Injil dan mau menghidupi Injil, mau mempersembahkan hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Biarlah ini yang menjadi semangat bagi setiap kita di dalam menjalankan akan tahun yang baru ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang tolong setiap kami untuk juga boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, Allah Sang Pencipta, Allah Sang Penyelamat dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri, tapi hanya oleh Engkau-lah. Dan kami mau persembahkan ketaatan kami, karena rasa syukur kami telah beroleh anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.